Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai cerita seorang gadis yang mendapatkan pengalaman tidak mengenakan dari kencan online. Seorang gadis muda berusia 29 tahun mengira telah bertemu dengan pangerannya yang menawan pada saat dia berkenalan dengan seorang pria di sebuah aplikasi kencan, yaitu Tinder. Ia adalah seorang mahasiswi magister asal Norwegia yang tinggal di London bernama Cecilie Vilhoy. Cecilie mengatakan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang jutawan Israel dan menyebutkan dirinya sebagai Pangeran Berlian. Cecilie langsung terpesona pada kencan pertama mereka, dan saking bahagianya, ia bahkan mengirimkan pesan kepada teman-temannya dalam grup chat untuk memberitahukan mengenai berita bahagia tersebut. Saat itu, ia bahkan belum tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Tapi, apa yang dilihat Cecilie sebagai kisah asmara dalam novel romantis tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk di kehidupan nyata. Cecilie awalnya terpesona dan jatuh cinta kepada pria yang memiliki wajah tampan dan gayanya yang cool. Pria ini juga menunjukkan gelagat kalau ia juga menyukai Cecilie. Inilah yang menyebabkan Cecilie langsung percaya saat pria tersebut meminjam sejumlah uang miliknya untuk membuat kartu kredit. Alasan Cecilie mau meminjamkan uang via kartu kredit tersebut karena pria itu berkata sedang dikejar oleh musuh-musuhnya di dalam industri berlian. Oleh karenanya, pria itu membutuhkan nama Cecilie sebagai samaran. Cecilie pun percaya. Cecilie lantas menjadi korban penipuan dari pria yang mendekatinya tersebut. Dan tidak hanya Cecilie, pria ini ternyata juga menipu banyak sekali wanita dengan memakai uang mereka dengan tujuan berfoya-foya. Dalam sebuah wawancara, Cecilie menyampaikan, "Aku membencinya. Dia sangat mengerikan. Aku hanya lelah menangis tentang hal ini karena ini sangat menyakitkan. Dan aku hanya membenci diriku sendiri bahwa aku terlalu bodoh untuk percaya semua hal ini." Identitas asli dari si putra miliarder itu adalah Shimon Levy yang bernama asli Shimon Hayek, berusia 28 tahun. Shimon pernah dipenjara di Finlandia selama 3 tahun karena telah menipu banyak wanita untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Saat itu, Cecilie masih yakin kekasihnya tersebut bisa membayar balik uang yang dipinjamnya. Pasalnya, pria itu terlihat sangat meyakinkan dengan seringkali memakai baju-baju mahal dan juga menunjukkan gaya hidup yang luar biasa. Menurut Cecilie, Shimon memiliki karisma yang kuat serta sangat romantis. Ia juga memiliki pengawal pribadi dan bahkan sempat mengajak Cecilie kencan ke Bulgaria dengan menaiki pesawat jet pribadinya. Karena Cecilie tahu bahwa pekerjaan Shimon adalah sebagai dealer berlian dan bekerja untuk sebuah perusahaan bernama LLD Diamonds, membuat Shimon sering bepergian, sehingga memaksa mereka untuk berkencan secara jarak jauh. Namun, hal ini tidak lantas memutuskan hubungan mereka berdua. Shimon mengatakan mereka masih bisa tetap saling mengirimkan pesan cinta melalui teks, video, dan bahkan melalui rekaman suara. Shimon juga berjanji dia akan datang mengunjungi Cecilie di London ketika dia bisa. Dia juga akan membawa Cecilie terbang ke tempat dia berada dengan jet pribadi miliknya. Pada satu hari, Shimon berkata pada Cecilie bahwa dia tidak bisa kembali ke London karena dia menerima sebuah ancaman. Tetapi dia bisa membawa Cecilie ke tempat dia berada. Shimon menjelaskan bahwa hal ini merupakan resiko pekerjaan karena dia bekerja di dalam bisnis berlian. Cecilie mengatakan bahwa Shimon saat itu mengelilingi dirinya
dengan orang-orang yang kerap membantu dalam menjalankan modusnya. Shimon bahkan sempat mengirim foto dirinya dengan beberapa pengawal di rumah sakit setelah mereka diduga telah diserang. Foto tersebut dikirimkan oleh Shimon untuk lebih meyakinkan Cecile. Tidak lama kemudian, Shimon mengajukan permintaan besar. Ia memohon pada Cecile untuk memperpanjang pinjaman kepadanya dengan cara memesan tiket pesawat, hotel, dan makan malam atas nama Cecile. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar musuh-musuh Shimon tidak dapat melacak keberadaannya. Malaikatku, cintaku, aku baru saja berbicara dengan bank dan mereka memberitahu aku bahwa transfer akan ada di sana pada hari Senin. Tulis salah satu pesan teks yang dikirimkan Shimon kepada Cecile. Shimon mengatakan kepada Cecile bahwa dia membutuhkan uang dalam jumlah besar karena dia memiliki seluruh tim. Saat itu, Cecile bahkan tidak berpikir bahwa itu akan menjadi masalah karena ia begitu yakin bahwa orang ini dan orang-orang yang ia temui adalah bagian dari LLD Diamonds dan mereka pasti tidak akan menipunya. Namun ternyata Cecile mengatakan Shimon telah menipunya lebih dari $200.000. Awalnya, Shimon berjanji kalau masalah pinjamannya akan dia selesaikan dalam waktu 1 minggu ke depan. Akan tetapi, omongannya hanya terus berulang-ulang tanpa ada realisasi. Cecile mengatakan, dia bilang segalanya akan baik-baik saja setelah minggu ini, tapi ternyata tidak. Yang terjadi adalah dia mengatakan menambah 1 minggu lagi dan kemudian 1 minggu lagi. Dan akhirnya kamu hampir tidak sadar berapa uang yang telah kamu pinjamkan. Karena hal ini, Cecile mengaku sempat stres berat setelah sadar bahwa dirinya tengah mengencani seorang penipu. Sampai-sampai sebagai penanganan, ia sempat dirujuk ke sebuah rumah sakit jiwa. Cecile mengatakan, aku harus dibawa ke rumah sakit jiwa akibat pikiran untuk nekat menghabisi diriku selalu muncul. Sebab aku pikir hidupku akan berakhir, seakan aku tidak menemukan jalan keluar. Tidak lama, aku kehilangan kekasih. Tetapi dia bukan sekedar memutuskan aku, tetapi dia juga tidak pernah nyata. Dia bukanlah seorang kekasih. Lantas bagaimana dengan si penipu? Shimon Hayat saat itu mengaku sedang berada di Panama. Ia menyebut dirinya tidak bersalah dan tidak pernah bermaksud untuk menipu Cecile. Ia hanya meminjam uang kepadanya. Ia pun berkata, justru Cecile lah yang menghilang dari hidupnya. Pada bulan Juni 2019, Shimon ditangkap di Yunani karena menggunakan paspor palsu, menyusul operasi gabungan antara Interpol dan polisi Israel. Di luar pengadilan, Shimon mengatakan kepada wartawan yang pertama kali mengangkat berita bahwa aku akan kembali ke Israel, di mana aku berasal, dan aku akan menghadapi apa yang menungguku di sana. Dan hanya itu, setelahnya aku akan menyelesaikan semuanya. Apapun masalah yang aku miliki, aku akan menyelesaikannya di pengadilan. Shimon sendiri saat itu tengah menghadapi ekstradisi ke Israel, di mana dia didakwa pada tahun 2011 atas tuduhan pencurian, pemalsuan, dan penipuan yang tidak terkait dengan Cecile, melainkan atas apa yang dia telah lakukan terhadap beberapa wanita lainnya. Tetapi Shimon sempat melarikan diri dari negara itu sebelum dia sempat diadili. Menurut Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, penipuan asmara melalui internet ini merupakan penipuan jenis kepercayaan, yaitu jenis penipuan konsumen nomor 1 di Amerika Serikat yang telah banyak terjadi di seluruh dunia. Korban penipuan ini akan kehilangan miliaran dolar setiap tahunnya.
Cecily kemudian menambahkan, "Ini adalah pertama kalinya aku merasa, ya Tuhan, aku sangat menyukai pria ini, dan sepertinya dia juga sangat menyukai aku. Dia mengirimkan SMS dan menelepon seperti sangat ingin mengenal diriku." Belajar dari kasus ini, Cecily mengaku telah berubah menjadi pribadi yang tidak lagi naif. Wanita asal Norwegia itu pun sekarang sedang berusaha membangkitkan lagi hidupnya di London. Demikian vlog singkat kali ini, Beb. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga videonya dapat menghibur kalian semua ya. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now!